Hinaan mertua dan kakak ipar menjadi kunci kesuksesanku. Episode 6. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mandi yuk, terus kita sarapan di bawah. Ajakku kepada putri sematawayangku. Matahari bersinar sangat cerah. Aku membuka jendela hotel agar sinar matahari bisa masuk. Mas Zaya juga sudah terbangun. Dia sedang asik menonton film kartun kesukaannya. Mas Zaya mengangguk, lalu mengikutiku ke arah kamar mandi. Selesai mandi dan sarapan, aku pun memutuskan untuk kembali ke restoran. Sekarang sudah jam 10 pagi. Aku yakin Nela telah mempersiapkan semuanya. Jasa angkut pun datang tak lama setelah aku tiba. Hingga tengah hari, barang-barang yang tak seberapa banyak sudah siap diangkut ke rumah baru. Menantuku, kamu mau pindah kemana? Tanya suara yang aku tahu siapa. Benar dugaanku. Saat aku menoleh, kulihat ibu dan Mas Jamal berdiri samping truk pengangkut. Kuabaikan saja orang tidak penting itu. Dek, ibu mengajakmu bicara itu. Gantian Mas Jamal yang bicara. Kalian itu ngapain sih di sini? Jawabku sambil bersedekap. Kami kesini untuk minta maaf, Nuri. Mungkin selama ini ibu sudah jahat sama kamu. Ibu sama sekali tidak menyangka kalau kamu bisa sukses seperti ini. Aku mulai tidak sabar. Ucapkan saja maksud kalian itu apa. Aku tidak mau berbelit-belit. Kami ingin minta tolong. Jangan ceraikan Jamal ya. Kalian masih bisa bicarakan ini dengan baik-baik. Kasihan Mas Zaya nanti kehilangan sosok ayah yang selama ini dia sayangi. Kamu tidak ingin kan lihat dia menderita saat dewasa nanti? Dia itu kan juga cucu ibu yang ibu sayangi. Tutur ibu mertuaku sok dibuat memelas. Aku berdecik. Karena memang sudah aku duga kalau ini akan terjadi. Orang yang silau dengan harta seperti ibu pasti akan langsung berubah sikapnya. Dan benar dugaanku. Tak sampai sehari mereka sudah sampai di sini. Untunglah hari ini juga aku memutuskan untuk pindah. Aku sudah bilang, Bu, sampaikan saja keinginan kalian itu di pengadilan. Aku sudah ada pengacara. Ibu bilang saja dengannya. Dan soal Mas Zaya, dari bayi dia kan sudah terbiasa tanpa ayahnya. Dan sekarang ibu ingin mengakui Mas Zaya sebagai cucu ibu. Apa ibu lupa kalau pernah menghina anakku? Aku tidak akan pernah melupakan hinaan itu, Bu. Apa ibu tidak ingat? Ibu mengatakan kalau Mas Zaya akan menjadi pelacur. Karena saat itu aku tidak memiliki uang. Aku rasa aku tidak akan bisa melupakan hinaan itu sampai kapanpun juga, Bu. Kalau semalam aku masih bisa tersenyum karena berada di atas panggung, jangan harap sekarang juga aku akan berikan senyuman itu. Benarkah itu, Bu? Yang ibu hina itu anakku, darah dagingku. Bagaimana bisa ibu mengucapkan hal itu kepada cucu ibu sendiri? Mas Jamal tidak terima. Entah akting atau tidak, aku juga tidak peduli. Makanya itu ibu minta maaf, Nuri. Ibu kan tidak sengaja pada saat itu. Ibu tahu kalau kamu itu orang yang baik. Pasti tidak akan menyimpan dendam kan? Mungkin karena merasa terpojok, ibu hanya bisa meminta maaf. Aku hanya bisa tertawa tanpa menjawab ucapan ibu. Urus ibumu itu, Mas. Karena kamu mulai sekarang akan menjadi pekerjaku di sini. Sahutku menaiki sebuah mobil mewah. Milik Laras tentunya. Tapi kan ibu dan Mas Jamal tidak tahu. Sudah ada supir, jadi aku sengaja duduk di belakang. Persis seperti nyonya besar. Duduk bersama dengan Mas Zaya yang sama sekali tidak mau melihat ataupun berbicara kepada ayahnya. Nuri, buka sebentar Nuri. Mas Jamal mengetuk pintu mobil. Hanya sedikit saja ku buka kaca jendela mobil di sebelah kiriku. Ada apa lagi sih, Mas? Tanyaku menoleh. Anu,
Kalau boleh, aku dan ibu mau menumpang sampai ke rumah ya. Enak saja, kalian kan punya kaki. Jangan harap aku akan mengizinkan kalian naik. Kunci pintunya lalu jalan, Pak, ucapku beralih pada supir. Kejar Nuri, Mal, biar tahu rumahnya di mana. Ayo buruan dikejar. Masih ku dengar ucapan ibu meskipun samar. Aku yakin mereka kesini hanya menggunakan motor karena mobil selalu dipakai oleh bapak. Pak, muter-muter dulu saja lalu mampir ke rumah Adelia ya, pintaku pada Pak Supir. Mau muter kemana dulu ini, Bu? Tanya pria yang memakai baju hitam itu. Kemana saja boleh, Pak. Biar mereka capek mengikuti kita panas-panas begini. Supir itu tertawa. Ibu bisa tega juga ya ternyata. Awalnya aku pikir ibu itu kalem. Kini gantian aku yang tertawa. Aku bisa diam, Pak. Tapi mereka sudah keterlaluan. Jadi menurutku seperti ini tidak masalah. Masih lebih jahat mulut mereka yang suka menghina orang yang lebih rendah darinya. Aku melirik Mas Jamal yang berada tepat di belakang mobil ini. Bagus, Bu. Memang harus begitu. Wanita itu harus bisa cari uang sendiri, mandiri. Karena kalau wanita sudah memiliki banyak uang, ia tidak akan membutuhkan laki-laki. Kalau laki-laki malah sebaliknya, Bu. Saat dia punya uang, dia akan menginginkan banyak wanita di sampingnya. Kutanggapi ucapan itu dengan senyuman. Sepertinya bapak ini sudah berpengalaman. Saya dulu itu seorang manajer, Bu. Punya banyak uang, tapi saya malah tergoda oleh pesona wanita lain. Hingga anak dan istri saya pergi, Bu. Setelah saya dipecat, saya tidak memiliki siapa-siapa lagi. Sedangkan istri saya sudah mandiri dan tidak membutuhkan saya lagi. Supir itu terlihat mengusap matanya. Ya, begitulah hidup, Pak. Roda itu kan selalu berputar. Aku pun tidak pernah menyangka kalau kehidupanku akan berubah drastis seperti ini. Hampir 1 jam perjalanan, mereka masih mengikutiku. Padahal cuaca hari ini sangat panas. Kulihat ke belakang, Mas Jamal menyekap peluh yang membasahi keningnya. Berhenti sebentar, Pak. Supir itu menghentikan mobilnya di depan minimarket. Baru saja keluar dari mobil, ibu sudah menghampiri. Kamu itu mau kemana sih, Nuri? Muter-muter bikin ibu kepanasan saja. Cepat belikan ibu minuman juga ya. Ibu melepas helm dan mengibas tangannya ke kanan dan ke kiri. Kenapa harus aku, Bu? Kenapa nggak nyuruh anakmu saja? Maaf ya, Bu. Aku hanya mau beli jajan untuk anakku. Jadi tolong ibu minggir dulu dari sini. Alah, cuma minuman dingin aja kok nggak mau beliin sih. Pelit banget sih kamu, Nuri. Ingat ya, harta itu nggak dibawa mati. Seru ibu makin kepanasan. Terserah aku dong, Bu. Uang aku sendiri. Kalau aku pelit atau tidak, bukannya dulu ibu juga begitu kan? Selalu menyimpan uangmu sendiri dan meminta uang Mas Jamal untuk memenuhi kebutuhan ibu kan? Aku hanya melakukan apa yang ibu lakukan. Aku mengambil beberapa jajanan. Ibu langsung menyerobot dan meletakkan minuman dingin sebanyak 5 botol. Mbak, suruh ibu ini yang bayar sendiri ya. Aku tidak mau membayarnya. Kalau dia tidak mau bayar, Mbak panggil saja keamanan. Atau suruh ibu ini untuk bersih-bersih. Sahutku langsung di depan ibu. Heh, sembarangan. Aku ini kan orang kaya, Mbak. Suamiku itu PNS, punya mobil. Masa kayak gini saja nggak bisa bayar sih? Nih, ambil saja kembaliannya. Sungut ibu lalu mengambil minuman itu begitu saja. Aku menggelengkan kepala melihat ada orang seajaib ibu. Aku pikir mereka sudah tidak mengikutiku lagi. Tapi kenyataannya aku salah. Mereka mengikutiku, bahkan sampai masuk ke perumahan milik Adelia. Setelah beberapa menit aku berputar-putar, akhirnya aku berhenti di rumah Adelia. Aku langsung masuk ke dalamnya, dan mereka pun kubiarkan ikut masuk ke dalam rumahnya. Mereka pasti kagum dengan rumah Adelia yang megah bak istana. Karena memang Adelia adalah pengusaha sukses. Ini rumah kamu, Nuri. Wah, besar banget ya.
ujar ibu yang tiba-tiba sudah di belakangku. Kubiarkan saja ibu berbuat apa yang diinginkannya. Nanti dia juga akan kaget sendiri. Tidak aku sangka ternyata istriku sudah sesukses ini. Mas akan bantu kamu mengelolanya ya, Dek. Biar kamu bisa duduk manis di rumah dan Mas saja yang akan bekerja. Mas Jamal ikut-ikutan senang. Senyum tak lepas dari mulut mereka berdua. Bermimpilah kamu, Mas. Ingat tanggal 7 besok kita sidang cerai. Sahutku pelan sambil duduk manis di sofa. Wah, kamu punya pembantu juga ya? Enak banget ya hidup kamu sekarang. Ibu mertua melihat Binarsi yang biasa membantu di rumah Adelia. Heh, pembantu, bikinin aku jus jeruk ya, yang manis. Dan jangan lupa bikinin yang banyak. Teriak ibu seperti di rumahnya sendiri. Cepetan siapin makanan juga ya. Majikan kamu itu baru pulang dan mau makan. Awas kalau masakanmu gak enak. Nanti kamu aku pecat. Ujar Mas Jamal. Ingin aku tertawa tapi masih kutahan. Adelia pasti masih di atas. Aku segera mengirim dia pesan agar turun dan melihat pertunjukan menarik. Tidak lama kemudian, Adelia pun turun dari tangga melingkar yang dilapisi karpet merah. Ia nampak syok melihat ibu mertuaku dan Mas Jamal yang dengan lancang membuka lemari-lemari hias yang ada di sekitar ruang tamu. Kalian itu ngapain di rumahku? Sentak Adelia. Ibu yang berdiri terkejut dan tak sengaja melepaskan guci besar yang sedang dia pegang. Hingga guci itu hancur berkeping-keping. Kamu itu siapa sih? Pembantu juga ya di sini? Pembantu aja kok sok-sokan begitu sih? Ujar ibu mertuaku tanpa rasa bersalah. Mungkin ibu mengira Adelia hanya pembantu karena memakai daster di rumah. Ibu harus ganti guci itu, karena itu mahal. Adelia mulai kesal. Alah, palingan juga cuma 200.000 saja. Nih aku kasih. Ibu melemparkan 2 lembar uang ke wajah Adelia. Aku yakin kemarahan Adelia sudah di ujung tanduk sekarang. Bi, panggil satpam. Usir 2 orang gila ini. Kalau tidak mau keluar, seret saja mereka. Teriak Adelia. Siap, Nyonya. Binarsih berlari memanggil satpam. Tidak lama kemudian, datanglah 2 orang pria bertubuh kekar. Ayo, kalian keluar dari sini sekarang juga sebelum kuseret. Ibu dan Mas Jamal kebingungan. Memangnya dia siapa? Tanya Mas Jamal pada satpam itu. Dia ini Ibu Adelia, pemilik rumah ini. Suaminya polisi. Siap-siap saja kalian akan dipenjara bila tidak mau mengganti rugi. Sahut satpam itu. Jadi ini bukan rumahmu, Nuri? Tanya Mas Jamal sambil meneguk ludah. Memang kapan aku bilang kalau ini rumahku? Kalian saja yang seenaknya sendiri, ucapku acuh. Berapa aku harus menggantinya? Nyali ibu mertua mulai menciut. 20 juta, Adelia berkata sambil berkacak pinggang. Aku akan melaporkan kalian kepada suamiku, biar kalian dipenjara karena telah melakukan pengerusakan. Mendengar kata penjara, ibu dan Mas Jamal ketakutan. Nuri, bantu ibu dong. Jelasin ke temanmu itu kalau ibu tidak sengaja. Kita mana ada uang sebanyak itu, ujar ibu dengan panik. Loh, kok bisa nggak punya uang sih, Bu? Bukannya bapak itu kan PNS dan penghasilan kalian juga banyak, ujarku heran. Iya, tapi cicilan ibu juga banyak. Dan perhiasan yang sudah ibu pakai kemarin cuma imitasi saja. Kamu pasti mau kan bantu ibu? Ibu memohon. Makanya jangan sok-sokan, budget pas-pasan, jiwa sosialita, sindir Adelia. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kalian harus menggantinya karena barang ini langsung dibuat oleh ahlinya. Tidak ada yang menjualnya di sini. Sahutnya lagi. Kembali 2 orang itu meneguk ludah. Ancaman Adelia tidak main-main. Nuri, bodoh amat mas, jawabku yang membuat Mas Jamal semakin pias. Aku tidak mau tahu mas, Bu, kalian sendiri yang dari tadi nyerocos bilang kalau ini rumahku. Padahal aku gak bilang apa-apa.
Guci itu pecah juga salah kalian sendiri yang lancang menyentuhnya, padahal barang-barang itu bukan milik kalian. Lalu kenapa sekarang kalian meminta bantuan kepadaku? Ujarku santai sembari menyeruput teh manis yang disuguhkan oleh asisten rumah tangga. Kalian harus ganti sekarang juga. Jangan alasan gak bawa uang. Salah satu dari kalian harus tinggal dan mencari uang untuk menggantinya. Kalau tidak, sore nanti suamiku akan pulang dan langsung melaporkan kalian. Ancam Adelia. Iya, kami akan membayarnya. Mal, kamu pulang saja sana. Minta uang sama istrimu. Dia pasti punya. Daripada kita masuk penjara. Mas Jamal bergeming. Matanya lurus menatapku. Aku paham maksud pandangannya itu. Maaf, tapi aku bukan lagi istrimu. Yang dimaksud ibu itu adalah istri yang sedang hamil. Gumamku. Mas Jamal menghela nafas. Aku pergi sebentar ya, Bu. Dengan lesu, Mas Jamal terpaksa meninggalkan ibu di sini. Nuri, kamu belum makan kan? Makan dulu yuk. Mas Zaya lapar nggak? Mau makan dulu? Tanya Adelia. Mau tante? Aku yang berbicara menggantikan Mas Zaya. Aku tahu niat Adelia mengajakku untuk makan. Pasti karena ada ibu di sini. Dia sengaja ingin pamer isi rumahnya. Bagian dalam rumah Adelia lebih kelihatan megah. Dengan dominasi warna emas membuat rumah ini terkesan mewah. Tidak henti-hentinya ibu memandang takjub. Dapur pun tidak kalah indah. Banyak peralatan canggih yang ada di sini. Berbeda sekali dengan dapur milikku di rumah. Meskipun luas, tapi alatnya masih sama seperti yang lain. Lalu kami duduk di meja makan persegi panjang yang bersih dan luas. Berbagai makanan terhidang di atas meja, dari nasi rendang sampai lontong sayur. Semuanya tersedia di sini. Aku heran ada berapa orang yang tinggal di rumah ini, sehingga makanan yang tersedia begitu banyak. Mas Zaya, mau makan apa? Ayo pilih saja, tanya Adelia dengan lembut. Bukannya menjawab, Mas Zaya malah meringsut di belakang rokku. Mungkin dia masih malu. Karena diam saja, Adelia lantas mengambil beberapa makanan yang tidak pedas untuk Mas Zaya. Sop ayam dan ikan nila Adelia siapkan untuk anakku. Dan juga puding stroberi yang menjadi kesukaan Mas Zaya. Aku boleh ikut makan tidak? Tanya ibu. Boleh, tapi makan ini ya. Adelia memberikan sayur daun singkong yang diberi santan. Hal itu sengaja ia lakukan agar ibu ingat kalau dulu aku hanya boleh makan sayuran itu selama tinggal di rumah ibu. Tidak boleh menyentuh masakan yang aku masak sendiri. Kok cuma itu saja sih? Memangnya aku kambing? Yang lain ada, kenapa pelit banget sih? Kaya tapi pelit buat apa? Rupanya mulut ibu tidak bisa direm lagi. Loh, bukannya dulu kamu sering ngasih Nuri makanan itu ya? Walaupun ada makanan lain yang bisa dia makan. Padahal kamu tahu kan dia masih menyusui dan membutuhkan banyak nutrisi untuk anaknya. Kenapa dulu gak boleh makan? Jangan samakan aku dengan Nuri dong. Itu kan karena Nuri orang miskin. Lidahnya tidak cocok untuk makan makanan orang kaya. Oh, jadi begitu. Tapi yang memasak makanan orang kaya itu Nuri loh. Kenapa dia gak boleh makan masakannya sendiri? Berdebat dengan Adelia tidak akan pernah bisa menang, karena dia sangat pandai memutarbalikkan omongan. Seperti saat ini, ibu kehilangan kata-kata untuk membalas ucapan Adelia. Sekarang Nuri sudah sukses, ibu gak pengen sungkem gitu? Siapa tahu Nuri mau maafin, iya gak Nuri? Adelia menatapku, kemudian disusul ibu. Tidak usah, aku tidak butuh ibu sungkem. Hanya satu permintaanku, kalau ini aku akan memaafkan kalian. Apa itu? Seketika netra ibu berbinar. Bujuk anakmu agar segera menalakku, sehingga mempermudah proses perceraianku dengannya. Fokusku menyuapi Mas Zaya, tapi dari ekor mataku, aku bisa melihat kalau ibu terkejut mendengarnya. Adelia tertawa. Syarat itu terlalu mudah. Harusnya kamu itu minta uang ganti rugi, Nuri. Kalau perlu rumah sekalian. Adelia mengompori. Salah.
Kamu kan sudah beli rumah sendiri. Kata Laras rumahnya lebih besar dari ini. 3 lantai lagi. Ada lift dan ada kolam renangnya. Wah, hebat banget sih kamu, Nuri. Puji Adelia berlebihan. Padahal yang dibilang Adelia itu semuanya tidak benar. Semoga setelah akta ceraimu keluar, kamu segera dinikahi duda kaya juga ya, Nuri. Kalau kalian menikah, pasti jadi konglomerat. Hidung ibu sudah kembang-kembis. Sepertinya ucapan Adelia ia telan mentah-mentah. Jangan! Teriak ibu dan Mas Jamal bersamaan. Rupanya Mas Jamal sudah kembali. Cepat juga dia. Mas saya sudah selesai makan. Aku meminta izin untuk menidurkan Mas saya di kamar tamu. Dek, apa benar yang dibilang Adelia kalau kamu sudah beli rumah baru? Mas Jamal datang dengan suara berimalnya. Aku menempelkan telunjuk di mulut, memintanya untuk diam karena Mas saya sedang tidur. Benar, memangnya kenapa? Karena tidak enak berbicara di kamar, aku kembali ke ruang depan. Di sana Adelia sedang duduk berhadapan dengan ibu. Kalau begitu aku juga bisa tinggal di sana ya. Rumah itu nanti kita kontrakan saja, tutur Mas Jamal. Ah, aku punya ide. Kamu boleh ke sana kalau sudah tidak punya rumah. Selama rumah itu milik kalian, aku tidak akan mengizinkannya. Mas Jamal langsung sumringah. Kalau begitu aku akan meminta bapak dan ibu untuk menjual rumah itu. Kamu tunggu saja ya. Mas Jamal langsung termakan ucapanku. Lakukan saja, Mas. Aku punya rencana untuk kalian agar bisa merasakan jadi aku dulu. Aku ikut duduk di samping Adelia, melihat ibu yang terus menunduk dari tadi. Jadi mana uangnya? Tatapan tegas Adelia menusuk tajam. Sabarlah, aku ini kan suami Nuri, pemilik restoran viral itu. Mana mungkin uang segitu tidak bisa dibayar. Nih, aku kasih cash. Dengan sombong Mas Jamal membanting uang lembaran merah itu. Mata ibu sampai membelalak melihat tumpukan uang yang berada di atas meja. Baguslah kalau kalian bisa bayar. Sekarang aku tidak ada urusan lagi dengan kalian. Jadi silakan saja kalian pergi dari rumahku. Pintu keluar ada di sebelah sana ya. Adelia menunjuk pintu depan yang masih dijaga oleh satpam yang mengawasi Mas Jamal dan ibu. Jangan sombong kamu. Mentang-mentang kamu orang kaya. Nanti kalau aku sudah tinggal serumah dengan Nuri dan restoran aku pegang, aku akan mengganti semua uangmu sehingga akulah satu-satunya pemilik. Tukas Mas Jamal angkuh. Bukannya marah, Adelia malah semakin ngakak. Dasar gila, tertawa sendirian, gumam ibu. Nuri sayang, ibu pulang dulu ya. Jaga cucu ibu baik-baik. Besok ibu datang ke restoran, biar ibu bantu ngawasin karyawannya. Alah, pencitraan. Mulutnya adem bener kalau ada maunya. Tidak boleh. Aku akan meminta satpam untuk melarang kalian masuk. Kalau perlu, aku akan meminta bantuan suamiku yang polisi untuk membuat surat tertulis. Ibu bergidik setiap mendengar ancaman Adelia. Nuri, sebaiknya kamu cari partner bisnis yang baru ya. Bukan orang gila seperti dia. Seru ibu sebelum meninggalkan rumah ini. Apa kamu bilang? Adelia berdiri dan berkacak pinggang. Seketika ibu berlari mengejar anak laki-lakinya yang sudah jalan duluan. Heran aku, Nuri. Kok bisa sih kamu dapat mertua yang model begitu? Sungut Adelia antara kesal dan geli dengan kelakuan ibu. Kok kamu bisa sabar sih menghadapi mereka? Kalau aku jadi kamu, udah kutukar tambah mereka. Aku ganti dengan yang keluaran baru. Aku hanya tertawa mendengar sahabatku tersungut-sungut begitu. Memangnya mereka itu seperti motor, bisa ditukar tambah. Karena aku itu cuma sendirian, aku belum tahu kalau dunia ini luas. Yang ku tahu hanya pasar dan rumah. Mana pernah aku jalan-jalan, nongkrong atau makan enak di luar. Ya, aku ingat pertama kita ketemu juga kamu sudah duduk di pinggir jalan sambil membawa mas saya yang masih bayi itu kan. Makanya aku gak tega langsung nyamperin kamu, ucap Adelia sambil menata uang yang berserakan di atas meja. Aku mengangguk, karena memang dulu aku kan hanya mengandalkan gaji Mas Jamal yang tidak seberapa itu.
Aku juga tidak punya modal untuk jualan, jadi ya hanya semampuku saja pada saat itu. Yang penting aku bisa makan, dan Mas Zaya nggak kelaparan karena ASIku nggak keluar. Teringat kembali saat pertama dulu keluar dari rumah. Hanya bermodalkan sebuah tekad, juga cacian dan hinaan mertua yang terus dilontarkan. Sehingga puncaknya ibu menyuruh Mas Jamal untuk menikahi Mutia. Karena dibantu kamu dan Laras, makanya aku bisa cantik seperti sekarang. Aku hanya lulusan SMP, tak tahu soal make up dan fashion. Yang ku tahu hanyalah aku suka memasak. Makanya itu aku sangat bersyukur. Tuhan telah mempertemukan aku dengan kalian. Adelia tersenyum. Semua itu kan butuh proses. Sekarang sambil rebahan pun, uang bisa mengalir ke rekeningmu. TikTokmu juga masih jalan terus kan? Hasilnya aku dengar juga lumayan, bisa puluhan juta gitu dari channel memasak. Adelia seakan ikut bangga dengan pencapaianku yang sekarang. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku yakin kalau kalian tidak segera bercerai, keluarganya itu akan terus merecoki kamu. Lihat saja suamimu tadi, dengan angkuhnya dia mengakui kalau resto itu punya dia dan berencana untuk mendepakku. Belum tahu saja dia siapa aku. Gantian aku yang tersenyum kali ini. Kalau itu aku memang sudah berencana, tapi aku butuh bantuanmu dan Laras nantinya ya. Seketika Adelia merangkulku hingga membuatku sedikit menunduk karena kaget. Tentu saja akan aku bantu dengan senang hati. Apalagi untuk melawan mertua bermulut setan itu. Tiba-tiba, "Maaf Bu, Anda tidak boleh masuk," teriak seorang pria di depan pintu. "Itu siapa?" tanyaku heran karena tiba-tiba satpam itu berteriak. "Entahlah, kita lihat saja yuk." Kami berdua segera menuju ke pos satpam yang berada di depan gerbang, hingga akhirnya menyadari ada seseorang yang sedang berdiri di depan pintu itu. "Kenapa Pak?" tanya Adelia berdiri tepat di depan pintu gerbang. "Oh, ini Nyonya. Ada yang datang dan memaksa untuk masuk. Katanya mau bertemu dengan Nyonya." Satpam itu memundurkan badannya, lalu membuka jalan untuk majikannya. "Keluar kamu penipu!" Wanita dengan perut buncit itu berteriak di depan rumah Adelia. "Kamu kenal Nuri?" Adelia menyikut lenganku. Dia berbicara sambil berbisik. Dengan percaya diri, ku anggukkan kepalaku. "Dia itu Mutia, istri kedua Mas Jamal." "Hah? Kok beda ya pas lihat saat kemarin? Apa karena malam? Jadi efek lampu dan bedak. Kok aslinya itu jelek banget ya?" Adelia terkikik. "Hus, gak boleh gitu. Tanyain aja apa maunya. Kok dia bisa datang ke sini?" Adelia segera berjalan berhadapan dengan Mutia yang memakai baju seksi. Padahal badannya melebar dan perutnya membuncit. Akan tetapi cara berpakaian dia tidak berubah sama sekali. Aku sedikit bergidik melihat tidak nyamannya baju yang dia pakai. "Kembalikan uangku. Mas Jamal mengambil uangku sebesar 100 juta rupiah. Dia bilang kamu yang memaksanya karena memecahkan guci. Bahkan dia diancam dengan menggunakan suamimu yang polisi itu. Itu guci apa rumah? Mana ada guci seharga itu?" "Apa?" Aku dan Adelia berteriak bersamaan. "Uang itu mau aku pakai untuk persiapan persalinan. Zalim kalian sama wanita yang hamil. Rumah aja gede, tapi tidak punya hati. Jangan-jangan ini juga hasil pesugihan ya? Hanya karena Guci kamu memeras suamiku." Mutia marah-marah dengan menunjuk-nunjuk Adelia. Sesaat aku terdiam, mencoba mencerna apa yang diucapkan oleh Mutia. "Harga Guci itu 2 juta rupiah. Jadi Adelia minta ganti rugi juga segitu. Kok jadi 100 juta sih?" Aku yang keheranan menatap Mutia yang netranya berkilat merah. "Mana ada 20 juta? Mas Jamal bilang sambil menangis kalau dia diperas sama kamu. Jangan menyalahgunakan jabatan yang dimiliki oleh suamimu. Mentang-mentang polisi jadi bisa seenaknya memeras rakyat kecil." Mutia masih tidak mau mendengarkan penjelasanku. "Susah ngomong sama orang macam kamu. Kamu yang jelasin saja deh, Nur." Adelia malah melenges pergi.
Aku juga sampai garuk-garuk kepala melihat Mutia yang emosi begini. Entah polos atau Mas Jamal yang pintar berbohong, membuat hal ini menjadi semakin runyam. Gini aja deh, aku juga malas jelasin sama kamu. Panggil saja suamimu ke sini, biar dia ngomong langsung sama aku. Oke, Mas Jamal akan jadi bukti. Kalian akan aku tuntut ke penjara karena pemerasan. Dengan menggebu-gebu, Mutia menghubungi Mas Jamal. Mas, kamu kesini ya, cepat. Aku berada di depan rumah orang yang memerasmu. Cepat kamu datang ya, Mas. Kalau tidak, aku tidak akan pulang. Dengan segera Mutia mematikan panggilan teleponnya. Entah apa jawaban Mas Jamal, aku tidak tahu. Pak, biarkan dia duduk gazebo di depan itu. Kasihan kalau berdiri panas-panas begini. Dia kan lagi hamil. Tidak usah sok perhatian deh. Kalau aku mau, aku sudah duduk dari tadi. Mutia merangsek masuk dan langsung duduk di teras. Saat aku ke dalam, Adelia malah duduk santai sambil meminum teh. Bahkan dia bermain ponsel. Sama sekali tidak ambil pusing dengan kedatangan Mutia. Belum, dia manggil suaminya ke sini. Adelia kembali menyeruput tehnya. Aku heran dengan suamimu. Bisa-bisanya dia menipu istrinya sendiri seperti itu. Entah, mungkin karena ada kesempatan. Pantas saja dulu kamu sering dibohongi. Jamal mungkin memang menyukai perempuan yang polos, yang bisa dibodohi. Adelia tergelak dengan ucapannya sendiri. Ya, aku pun menyadari kalau dulu aku juga diakal-akali oleh Mas Jamal. Tidak berapa lama, aku dengar suara cekcok dari depan rumah. Rupanya itu Mas Jamal yang datang dan langsung memarahi istrinya. Kenapa kamu datang ke sini sih? Dari mana kamu bisa tahu tempat ini? Mas Jamal marah sampai urat nadi di lehernya keluar. Mas Jamal datang bersama dengan ibu mertuaku. Aku mengikutinya karena melihat kamu mengambil semua ATM-ku, lalu tiba-tiba ada pemberitahuan di ponselku kalau uangku keluar 100 juta dan alasanmu untuk mengganti Gucci. Mana mungkin aku percaya. Sekarang ayo bawa mereka ke kantor polisi dengan tuduhan pengancaman dan pemerasan. Mas Jamal melihatku dan Adelia yang menatapnya lekat. Kalau mau ribut, jangan di rumah orang dong. Di rumahmu sendiri saja, Adelia berkata dengan tenang. Apa katamu? Ini kan gara-gara kamu yang meminta kami untuk ganti rugi. Ibu tidak mau kalah. Semua juga karena tanganmu yang sembarangan menyentuh koleksi Gucci mahalku. Adelia santai saja menjawabnya. Tidak seperti ibu yang ikut emosi. Jelasin saja, Mas. Berapa harga yang diminta Adelia untuk ganti rugi? Aku mencoba menengahi daripada mereka mengundang kerumunan warga perumahan di sini. Alah, gak perlu dijelaskan. Uang istri itu kan juga uang suami. Harusnya Mutia juga tahu itu dong. Pakai kesini segala, malu-maluin saja. Duit hanya 100 juta aja dibikin ribut. Jamal kan juga berhak atas uangmu tahu. Ibu malah memarahi Mutia. Apa kata ibu? Hanya 100 juta itu hanya. Kalau begitu ganti sekarang juga, Bu. Teriak Mutia. Mas Jamal sama sekali tidak membantu menengahi istrinya yang sedang hamil itu. Kamu ini katanya orang kaya, orang tuamu pemilik bengkel. Jamal ini kan suamimu, jadi uang kalian itu adalah uang bersama. Uangmu adalah uang Jamal. Kalau Jamal sebagai anak laki-laki, wajib memberikan ibunya. Sudah sejak dulu kan seperti itu. Kamu malah kesini dan bikin rusuh, bikin malu saja tahu nggak? Ayo sekarang pulang. Toh juga kalau Jamal yang ngambil akan kembali ke kamu juga. Kembali ibu menasehati menantu kesayangannya itu. Namun bagiku malah mirip menyudutkan daripada menasehati. Maaf ya Nuri, kamu jangan marah sama Jamal. Nanti kalian bisa bicarakan ini baik-baik soal keuangan dan rumah tangga kalian. Maklum, Mutia ini kan masih kecil, belum bisa sedewasa kamu. Jadi masih suka meledak-ledak kayak gini. Kamu yang sabar ya. Kamu sebagai istri pertama pasti akan mendapatkan jatah dari Jamal yang lebih banyak. Ucapan ibu mertua benar-benar membuat Adelia tertawa ngakak.
Sepertinya debat mereka bertiga membuat hiburan tersendiri bagi Adelia. Ibu sadar nggak kalau Nuri dan Jamal itu mau cerai? Minggu depan mereka sidang pertama loh. Jadi sebaiknya baikin menantu kesayangan ibu itu. Nanti kalau dia ngambek lagi dan minta cerai, ibu malah nggak punya sumber pemasukan lagi. Sindiran yang telak dilakukan oleh Adelia. Ibu hanya tersenyum masa mendengarnya. Nuri dan Jamal itu nggak mungkin dan tidak akan bercerai. Mereka itu saling mencintai. Iya kan Nuri? Ibu meminta jawabanku. Iya. Netra ibu dan Mas Jamal berbinar mendengar jawaban singkatku. Memang aku dan Mas Jamal saling mencintai saat pertama menikah. Bahkan saat memiliki Mas Zaya. Aku sangat bahagia. Tapi itu semua adalah masa lalu. Sekarang, rasa kepada Mas Jamal sudah tidak ada sama sekali. Sejak dia tega berselingkuh dan menikahi perempuan lain. Atas suruhan ibunya. Kalau saja ibu tidak menyuruh Mas Jamal untuk menikahi Mutia, mungkin masih bisa aku pertimbangkan. Tapi ini sudah fatal. Aku tidak mau dimadu dan tidak akan pernah memaafkan perselingkuhan. Ibu menjadi salah tingkah, seperti tidak mau disalahkan. Kalau aku berpisah dengan Mutia, apakah kamu akan kembali lagi? Pertanyaan Mas Jamal tentu saja membuat Mutia tidak terima. Apa katamu, Mas? Bisa-bisanya kamu berkata seperti itu? Padahal aku ini kan sedang hamil anakmu. Akan kuadukan ini kepada orang tuaku. Mutia memukuli punggung Mas Jamal. Lalu dia berbalik dan menangis, meninggalkan Mas Jamal yang kebingungan. Sebaiknya kamu kejar Mutia, Mal. Karena sudah pasti Nuri tidak akan denganmu lagi. Kalau dia juga pergi, kamu akan dapat uang dari mana? Ucapan Adelia sebenarnya jelas-jelas merendahkan Mas Jamal. Tapi karena mungkin yang dipikiran Mas Jamal adalah uang, membuatnya tidak menyadari sama sekali. Dia justru berlari dan mengejar istri mudanya itu. Benar-benar tidak ada harga dirinya sama sekali kamu, Mas. Ibu nggak pergi juga. Kalau pengen berada di rumahku lagi, tinggal pecahin lagi gucinya. Dan ibu bisa minta uang kepada mantu ibu itu yang lebih banyak dari harga guci. Lumayan kan bisa buat bisnis juga. Anak ibu jenius juga kalau soal ngakalin orang. Belajar di mana sih, Bu? Adelia menyindir secara terang-terangan. Mulutmu itu loh, tidak sopan. Menyindir orang tua. Kualat kamu nanti. Kerja nggak bener saja bangga. Aku yakin modal kalian dari jual diri kan? Apalagi Nuri. Sudah untung tadi ibu baikin kamu biar bisa balik lagi sama Jamal. Nyesel aku jadinya. Enak saja kalau ngomong. Semua ini uang halal tahu. Mana ada maling mau ngaku. Palingan juga suamimu yang polisi itu berpangkat rendah kan. Lagian mana mungkin Nuri yang tidak punya apa-apa bisa sampai punya restoran. Aku jadi curiga. Ibu memegangi dagunya seakan sedang berpikir. Ada apa ini? Kenapa bawa-bawa maling dan polisi? Suara seseorang di belakang ibu. Pak RT, ini Pak, ada ibu-ibu yang mau rusuh di sini. Adelia menjelaskan kepada Pak RT di perumahan tersebut. Karena suara ibu yang lantang membuat banyak orang penasaran dengan apa yang telah terjadi di depan rumah Adelia. Ibu, saya minta tolong demi ketenteraman warga perumahan sini. Lebih baik ibu pulang sekarang. Toh juga anak ibu sudah tidak ada lagi di sini. Ibu mau pulang jalan kaki. Lebih baik ibu susul anak ibu sebelum mereka terlalu jauh, ujar Pak RT yang mungkin dari tadi sudah melihat kejadian ini. Loh, kok jadi aku yang diusir? Tidak sopan sama sekali ya kamu. Baru jadi RT saja sudah bangga. Suami itu loh PNS dengan gaji banyak aja, aku tidak pernah sombong. Kamu baru jadi RT saja sudah sok-sokan. Gajimu itu kalah dari suamiku tahu. Kulihat Pak RT menggaruk tengkuknya. Mungkin dia kaget melihat jawaban ibu yang di luar ekspektasinya. Bu, kalau bukan ibu yang pergi, lalu siapa? Aku atau Adelia si pemilik rumah? Di sini itu ibu hanya tamu. Jadi sebaiknya turuti saja sebelum satpam berbadan besar itu menyeret ibu sampai ke jalan. Ibu mau? Aku sedikit mengancam ibu karena malu juga dilihat di banyak orang seperti ini.
Ibu memperbaiki rambutnya yang disasak tinggi. Pesankan aku taksi, baru aku mau pulang. Gara-gara kamu anakku sudah pergi. Aku tidak mau berjalan kaki sampai sana. Panas dan bisa membuat aku berkeringat. Ingat ya Nuri, aku bukan kamu yang terbiasa hidup susah. Panas begini bisa merusak kecantikanku. Adelia langsung tertawa. Mungkin dia merasa lucu dengan perkataan ibu. Iya deh, aku panggilin spesial buat ibu yang sudah berumur ini. Masih dengan terkikik Adelia membuka ponsel dan menelpon seseorang. Mungkin supir taksi yang dipesan sudah menjadi langganan Adelia. Cariin taksi yang bagus, yang ada AC-nya, yang AC-nya dingin. Sambil kipas-kipas, ibu memerintah Adelia yang cuek. Kalau begitu masalah selesai ya. Aku harap ibu tidak membuat keributan lagi kalau datang ke sini. Kalau sampai terjadi lagi, maka aku akan melarang ibu untuk datang lagi ke sini. Yang lain bubar. Pak RT menyuruh orang-orang untuk pergi. Dengan kasak-kusuk, mereka meninggalkan tempat ini. Enak saja, mulut-mulutku sendiri. Kok kamu sih yang ngatur-ngatur? Terserah aku dong. Ibu tetap merasa tidak bersalah, sedangkan Pak RT hanya menggelengkan kepalanya. Sabar ya Pak, maklum obatnya sudah habis. Adelia berbisik, tapi suaranya keras sehingga tetap saja terdengar. Apa katamu? Ibu hendak marah saat tiba-tiba sebuah kendaraan berhenti tepat di depan rumah Adelia. Yang jemput sudah datang tuh. Seketika ibu menoleh dan kaget melihat taksi yang dipesan oleh Adelia. Sebenarnya bukan taksi, lebih tepatnya Adelia memanggil tukang ojek. Mana taksinya? Ibu melotot ke arah Adelia. Sedangkan yang ditatap malah mendatangi tukang ojek yang usianya juga tidak lagi muda. Tadi ibu minta yang dingin kan? Makanya aku panggilkan tukang ojek langgananku. Langsung dapat angin dari alam kan Bu? Meskipun sudah tua, tapi kemampuan nyetirnya tidak diragukan lagi. Iya kan Pak? Adelia menepuk jok motor milik ojek itu. Motor yang kutaksir usianya hampir sama denganku. Karena itu merupakan motor keluaran lama. Sembarangan. Mana mungkin aku yang seperti ini mau naik ojek buntut kayak gitu. Gak level lah. Nuri aja tuh yang pantas naik begituan. Ibu menolak mentah-mentah. Jangan begitu Bu. Meskipun motor tua, tapi motor ini bisa mengantar kemanapun yang ibu mau. Tukang ojek itu berseloroh. Terserah saja sih mau atau tidak. Ini ya Pak uangnya. Kalau ibu ini gak mau ya sudah. Bapak pulang saja. Lumayan kan dapat duit tapi gak usah narik. Adelia menyulurkan selembar uang merah. Makasih ya Mbak. Semoga rezekinya terus bertambah. Kulihat netra bapak itu berkaca-kaca. Seakan mendapatkan sebuah hadiah saat menerima uang dari Adelia. Mungkin Adelia sengaja memberi uang lebih dulu agar bapak itu bisa pulang membawa uang untuk keluarganya. Aku pun menyadari kalau uang itu baginya sangat besar. Sama seperti aku dulu yang harus berhemat dan menggunakan uang 100.000 untuk berhari-hari. Yuk Nuri, kita masih harus bahas hal yang penting. Tidak usah mengurusi mantan mertuamu itu. Sudah ya Pak, saya tinggal masuk. Adelia langsung menarik tanganku masuk ke dalam rumahnya. Hati-hati di jalan ya Pak. Suaraku terdengar kecil karena Adelia sudah membawaku masuk. Itu ibu bagaimana ya? Mau naik apa enggak sih jadinya? Aku menjadi penasaran. Sudah, biarin saja. Kalau enggak mau naik ojek itu, biar dijemput sama anaknya. Lagaknya aja enggak mau naik motor butut, padahal kesini sama lakimu juga naik motor. Aku tertawa, benar juga kata Adelia. Bukankah tadi ibu kesini juga naik motor? Apa karena ada Pak RT jadi ingin dikira orang kaya? Entahlah, mungkin karena gengsi, hanya ibu dan Tuhan yang tahu. Sini, duduk Nuri. Anakmu juga sudah bangun nih. Adelia mengajakku duduk di ruang tengah. Di sana aku lihat Mas Zaya sedang ditemani oleh ART Adelia. Duduk manis di depan TV sambil menikmati cemilan yang dibuat oleh si Mbak. Aduh, makasih ya Mbak. Udah nemenin anakku. Mas Zaya tadi nyariin ibunya. Kulihat ada genangan air mata di netra anak perempuanku itu.
Mungkin dia sudah bangun dari tadi dan mencari keberadaanku. Mas Zaya mengangguk, lalu memelukku dengan erat. Setelah cukup tenang, kembali dia bermain dengan boneka yang selalu dia bawa. Jadi begini Nuri, aku sudah menghubungi temanku yang kerja di mall itu. Dia bilang boleh saja kalau mau buka restoran di sana. Kebetulan ada satu tempat resto yang mau ditutup akhir bulan ini. Terus kamu diminta datang sama dia. Alhamdulillah, kabar baik itu. Jadi kapan dia mau ketemu? Aku mulai antusias mendengar kabar ini. Aku sangat berterima kasih kepada Adelia karena relasi dia sangat luas, sehingga memudahkan aku yang masih awam ini. Kalau kamu mau, sekarang juga bisa, biar besok pagi bisa langsung dia ajukan ke bosnya. Bagaimana? Boleh saja sih, tapi mampir ke tempat Laras dulu ya, buat balikin mobil. Sekalian nitip Mas Zaya, takut kecapean kalau dia ikut. Dengan cepat Adelia mengangguk. Oke, nanti kita ajak Laras saja sekalian. Boleh juga kalau dia sudah pulang. Kulirik jam tangan yang melingkar di tangan kiriku. Hampir jam 3 sore. Kurasa Laras juga belum pulang jam segini. Setelah sholat asar dan memandikan Mas Zaya, aku segera bersiap. Untunglah selalu ada pakaian ganti untuk anakku. Jadi tidak perlu repot kalau pergi lama seperti ini. Bahkan Adelia sampai menyediakan baju-baju untuk Mas Zaya apabila kami datang dan menginap di sini. Mas Zaya juga jarang rewel, jadi tidak merepotkan orang yang mengasuhnya. Kami semua sudah siap. Adelia dengan mobilnya, dan aku menaiki mobil Laras yang dibantu oleh supir, karena aku belum bisa mengendarai mobil sendiri. Tidak berapa lama, aku lihat di lampu merah, ojek yang tadi dipanggil oleh Adelia sedang berhenti, membonceng ibu mertuaku, yang membuatku heran. Kenapa mereka ada di sini? Harusnya mereka tidak lewat daerah ini, karena ini arah yang berlawanan dengan rumah ibu. Ku dekati ojek itu sehingga aku tepat berada di samping kiri motor. Loh, Pak, kok lewat sini? Bukannya arahnya ke sana ya? Aku menunjuk ke arah sebaliknya. Harusnya, tapi ibu ini ngeyel. Dia bilang lebih cepat kalau lewat sini. Panas katanya kalau lama-lama, padahal malah jadi lebih jauh. Bapak tukang ojek itu mengeluh mengikuti keinginan ibu. Nuri, ternyata kamu bawa mobil ya? Kenapa tadi nggak ngantar ibu dulu sih? Pelit banget kamu, sama mertua itu nggak boleh gitu. Sama mertua nggak boleh gitu. Nanti ibu nggak akan bantu kamu buat balik lagi sama Jamal. Biar puas kamu jadi janda. Ibu hendak turun. Jalan, Pak. Untungnya lampu merah berubah hijau. Sehingga mau tidak mau ibu mengurungkan niatnya untuk turun dan kembali membonceng ojek itu dengan wajah cemberut. Kenapa tadi lama banget sih di lampu merah? Sampai diklakson gitu? Adelia sudah berhenti di samping mobilnya begitu aku datang. Mobil Adelia memang berada di depanku. Tadi aku bertemu dengan ibunya Mas Jamal. Lalu aku ceritakan kejadian di lampu merah tadi. Hahaha, mau juga dia naik ojek gratis. Aku pikir dia gengsi dan memilih untuk memesan taksi. Ternyata lebih memilih yang gratisan daripada yang bayar. Adelia tertawa terpingkal-pingkal. Setelah menitipkan Mas Zaya, aku dan Adelia segera pergi ke mall tersebut. Karena Laras masih belum pulang dari kantor. Dan untunglah ada suaminya di rumah. Aku pun sempat berbincang dengan Pak Adi, membahas soal perceraianku dengan Mas Jamal. Dia meyakinkan kalau hak asuh Mas Zaya akan bisa jatuh ke tanganku. Hal itulah yang membuatku tenang. Kami berdua segera pergi ke mall terbesar ini. Di sana teman Adelia sudah menunggu di sebuah kafe. Dia menjelaskan bagaimana cara dan proses pembuatan resto yang akan aku buka, dan juga total rincian biayanya. Oke, kamu proses saja semuanya. Nanti pembuatan resminya, tukangnya dari aku saja ya. Adelia berkata kepada temannya itu. Tidak berapa lama teman Adelia ini pamit kembali, karena ini sudah hampir waktunya dia pulang kantor. Adelia, mahal banget ya ternyata kalau sewa di mall. Harganya hampir sama dengan buka ruko sendiri.
Aku sedikit khawatir karena aku rasa uangnya tidak cukup untuk mengcover semuanya karena sudah aku pakai untuk DP rumah. Santai saja, nanti aku bantu. Senyum Adelia terlihat menenangkan. Makasih ya Adelia. Kalau begitu nanti kita buat surat perjanjian ya di atas kertas, biar sama-sama enak. Terserah kamu saja. Kalau aku sih percaya-percaya saja, Adelia berkata sambil menyeruput es kopi dingin yang tadi dia pesan. Kami mulai mengobrol santai, sehingga sebuah pesan uang masuk ke ponselku membuatku terkejut. Kenapa Nuri? Pesan dari siapa? Adelia terkejut melihat ekspresiku yang langsung berubah. Aku segera memperlihatkan pesan yang masuk ke ponselku itu kepadanya. Dan sama sepertiku, dia juga terkejut saat membaca pesan itu. Ya sudah, ayo segera ke sana. Adelia mengembalikan ponselnya kepadaku. Sebuah pesan dari Nita yang memberi kabar kalau mas saya tiba-tiba badannya panas. Kami segera bergegas. Rasa cemas mulai menyelimuti. Padahal tadi dia baik-baik saja saat aku tinggal. Tenanglah Nuri, namanya juga anak kecil. Biasa kan kalau sakit, orang bilang mau tumbuh akalnya itu. Aku tahu Adelia hanya berusaha menenangkanku. Aku mencoba tersenyum, karena pikiranku terfokus pada anak semata wayangku itu. Bagaimana Mas Zaya, Nita? Aku bertanya pada Nita yang sedang menggendong Mas Zaya. Badannya panas banget. Sudah aku kasih obat penurun panas untuk anak-anak, tapi masih belum juga turun panasnya. Nita melaporkan keadaan Mas Zaya saat ini. Melihat anakku yang lemas, bersandar di badan Nita, secara perlahan kupindahkan dia ke dalam gendonganku. Maafkan bunda ya nak, kucium dan kutepuk tubuh anakku yang terasa panas. Nuri, bawa saja ke rumah sakit, biar dapat penanganan, kasihan dia. Adelia juga tidak tega melihat Mas Zaya yang lemah. Aku mengangguk. Nita mengambil tas berisi keperluan Mas Zaya yang biasa aku bawa saat kutitipkan. Dengan diantar Adelia, aku menuju rumah sakit terdekat. Kali ini aku tidak perlu berpikir dua kali seperti dulu. Juga tidak ada mertua yang mengerecoki saat aku ingin membawa anakku berobat. Ayah, Mas Zaya bergumam dalam tidurnya. Aku dan Adelia saling pandang. Kami sama-sama mendengar gumaman Mas Zaya. Kami sama-sama mendengar gumaman Mas Zaya. Namun tidak ada yang bisa kami lakukan. Dokter segera memeriksa Mas Zaya, memintanya untuk diopname agar bisa dicek darah. Kuiyakan saja keinginan dokter itu, karena dia lebih tahu daripada aku. Adelia, bilang temanmu, besok kita cancel dulu ya. Aku harus nemenin Mas Zaya di sini. Iya, kalau masalah itu mah bisa lain waktu. Sekarang anakmu dulu yang penting. Aku ambilin keperluan kamu ya di rumah. Barang-barang sudah di rumah baru atau masih di resto? Adelia mengambil kunci mobilnya dan bersiap untuk pergi. Di rumah yang baru. Sudah tahu kan rumahnya? Aku menyerahkan kunci rumah kepada Adelia. Iya, kamu tenang saja. Aku pergi dulu ya. Suasana rumah sakit kembali hening. Hanya bunyi detikan jam yang terdengar. Sengaja aku memilih kelas 1 untuk anakku agar tidak terganggu dengan pasien yang lain. Mengingat kalau anak-anak sakit masih sering menangis. Cepat sembuh ya nak. Ku belai rambutnya yang panjang. Ku amati wajah anakku yang sangat mirip dengan ayahnya itu. Saat ku cium keningnya, hawa panas langsung terasa di wajahku. Mas Zaya tidak menangis, meskipun badannya panas. Dia hanya terbaring lemah. Tidak berkata apa-apa ataupun menangis karena tidak nyaman. Ayah, lagi-lagi gumaman itu yang keluar dari anakku. Mas Zaya memang belum terlalu lancar untuk berbicara, mengingat usianya yang belum genap 2 tahun. Beberapa kata sudah bisa dia ucapkan, termasuk kata ayah yang berusaha dia katakan. Tidak berapa lama datang perawat untuk mengecek suhu tubuh anakku itu. Panasnya masih tinggi. Nanti kalau 4 atau 5 jam belum turun, obatnya diminum lagi ya. Suster itu meletakkan kembali alat pengukur suhu tubuh itu dan menyerahkan 1 botol obat penurun panas. Ayah, dengan lemah Mas Zaya kembali memanggil ayahnya.
Perawat yang mendengar hal itu langsung membelai kepala Mas Zaya. Bu, tolong panggil ayahnya kemari ya. Mungkin Dedek lagi kangen sama ayahnya. Terkadang anak kecil memang seperti itu, karena dia kan belum mampu untuk mengungkapkan rasa kangennya. Akhirnya dia malah jatuh sakit. Paling tidak suruh suami Anda untuk kesini sebentar saja, agar hatinya tenang. Saran dari suster itu terdengar mudah kalau saja posisiku dan Mas Jamal tidak seperti ini. Apa ayahnya berada di luar kota ya, Bu? Pandangan suster itu menelisik. Lalu kugelengkan kepalaku. Nanti akan aku panggilkan ayahnya ke sini ya, Sus. Perawat itu kemudian pergi. Kini aku bingung. Di satu sisi, anakku membutuhkan ayahnya. Namun di sisi lain, aku tidak bisa lagi bersama dengan Mas Jamal. Berbagi suami dan setiap hari harus menghadapi mertua seperti ibu, membuatku memilih untuk mundur. Masih teringat jelas hinaan ibu mertuaku kepadaku dulu. Dan kini setelah aku sukses, ibu berusaha untuk mendekatiku. Aku tahu maksud sebenarnya adalah uangku. Ya, ibu hanya menginginkan harta milikku. Sama seperti halnya Mas Jamal yang tidak mau berpisah karena sekarang aku lebih sukses darinya. Dilema, itulah yang aku rasakan sekarang.